Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar walaupun belajar kita secara daring karena keadaan dan situasi belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu langsung secara tatap muka seperti sekolah pada umumnya. Jumpa lagi dengan saya Bulina Purwita dalam pembelajaran sosiologi. Untuk materi sosiologi semester 2 ini yang akan kita pelajari ada 5 bab. Yang pertama ada konflik sosial dan kekerasan, kemudian ada integrasi dan reintegrasi, kemudian yang ketiga ada mobilitas sosial, kemudian yang keempat ada penelitian sosial. Untuk materi penelitian sosial ini kalian sudah pernah mendapatkan materi penelitian sosial pada saat kalian kelas 10 semester 2. Nanti di kelas 11 ini kita akan melakukan penelitian sosial secara sederhana. Ya, kita sambil berdoa saja mudah-mudahan virus corona segera menghilang sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara nyata untuk mempraktekkan materi penelitian sosial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yang pertama yaitu bab konflik sosial. Untuk materi bab konflik sosial atau bab 1 ini materinya sudah saya share ya di Google Classroom. Mudah-mudahan kalian semua sudah pernah mendownload dan sudah pernah membacanya. Untuk yang pertama ini ada materi konflik sosial. Saya yakin kita semua, kalian semua termasuk saya pernah mengalami yang namanya konflik sosial. Karena kita hidup bermasyarakat, antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda, pasti pernah mengalami yang namanya konflik sosial. Entah itu konflik dengan orang tua, konflik dengan tetangga, konflik dengan teman, konflik dengan saudara, atau mungkin ada yang berkonflik dengan dirinya sendiri. Nah, atau yang disebut dengan galau, itu juga masuk dalam konflik. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang apa toh itu konflik sosial. Nah, kalau kita sudah pernah mengalami, kita akan sangat mudah sekali untuk mendefinisikan apa itu yang dinamakan konflik sosial. Nah, kemarin terima kasih yang sudah mau berpendapat tentang pengertian apa itu konflik sosial. Sekarang akan saya ulas kembali sambil mengingat-ingat, oh saya kemarin sudah berpendapat atau belum ya. Nah, sambil diingat-ingat kita ulas kembali yuk, apa itu definisi dari konflik sosial. Konflik sosial itu memiliki banyak sekali arti atau definisi. Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik sosial itu diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan. Kemudian kalau menurut secara sosiologis, konflik sosial itu bisa diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan orang lain sampai dia tidak berdaya. Nah, ada lagi pendapat dari Surjono Sukanto yang mengatakan bahwa konflik itu adalah proses yang mana seseorang untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Kalau menurut Lewis Coser, konflik adalah perjuangan nilai, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Atau menurut Gilin dan Gilin, konflik itu adalah proses interaksi yang berlawanan. Terserah kalian mau menggunakan definisi yang mana.
mau percekcokan, perselisihan, perdebatan, pertengkaran. Nah, atau mungkin proses sosial di mana ada dua pihak yang saling bertentangan, yang mana untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang bahkan menghancurkan pihak lawan, itu juga boleh. Yang kalian anggap mudah yang mana, silahkan itu yang kalian pakai untuk menjadi pedoman. Oke ya, mudah-mudahan semuanya sudah paham dan tidak ada yang bingung mengenai apa itu konflik sosial. Kalau masih ada yang bingung atau belum paham, silahkan boleh bertanya di Google Classroom atau japri saya ke WA saya ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai faktor penyebab konflik sosial. Nah, kemarin saya sudah memberikan tugas, kalian tak suruh mencatat, tak suruh menyimpulkan faktor apa saja toh yang mempengaruhi konflik sosial. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya. Yang belum mengumpulkan tugasnya, saya tunggu ya, segera dikumpulkan. Untuk lebih jelasnya, biar kalian lebih paham, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab konflik sosial. Sebelum masuk kita bahas satu persatu mengenai faktor penyebab konflik sosial, ada berapa? Di sini faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Yang pertama ada perbedaan antar individu. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Dan yang keempat ada perubahan sosial. Kemudian yang kelima ada perbedaan etnis atau suku bangsa. Yang keenam ada perbedaan agama. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Oke, kita akan lanjut, kita akan kupas satu persatu apa saja faktor yang menyebabkan konflik. Nah, yang pertama ada perbedaan antar individu. Apa itu maksudnya? Kok perbedaan antar individu bisa menyebabkan konflik sosial? Nah, yang namanya individu satu dengan individu yang lain pasti memiliki perbedaan. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu yang ada di kepalanya itu isinya berbeda. Sehingga di sini terjadilah yang namanya perbedaan antar individu. Nah, perbedaan antar individu ini bisa berbeda pendapat, berbeda kesukaan, berbeda pikiran, berbeda perilaku, berbeda apa yang ada dalam diri seseorang itu berbeda dengan yang lain. Nah, seperti ada yang digambar ini, ada dua orang yang mengalami konflik ini karena adanya suatu perbedaan antar individu, beda prinsip, nah, beda pemikiran. Contohnya adalah kalian ada yang belajarnya itu sukanya membaca dengan keras. Nah, sedangkan teman kalian di sini ada yang belajarnya suka di dalam hati. Nah, kalau ini bertemu dalam satu ruangan, yang satu sukanya keras, yang satu sukanya dalam hati, kalau tidak ada yang mengalah, maka di sini akan terjadi yang namanya konflik sosial. Nah, satu lagi misalnya ada yang kakak dengan adik, ini yang biasanya sering mengalami konflik di rumah karena perbedaan individu, berbeda kesukaan. Yang satu suka nonton kartun Upin Ipin, nah yang satu suka nonton sinetron. Nah, padahal menonton TV-nya itu sama-sama. Nah, karena memiliki perbedaan kesukaan, kalau tidak ada yang mengalah, di sini bisa terjadi yang namanya konflik sosial. Nah, jadi antara perbedaan antar individu maksudnya seperti itu. Apa yang ada dalam individu yang satu dengan individu yang lain itu memiliki perbedaan. Ya,
apa yang ada di kepalanya itu berbeda. Sifatnya, pendapatnya, perilakunya, prinsip hidupnya. Nah, itu antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Sehingga di sini akan menyebabkan yang namanya konflik sosial. Nah, sudah paham belum anak-anak faktor yang pertama? Saya harapkan sudah paham ya semuanya ya untuk faktor yang pertama. Kemudian setelah perbedaan individu kita lanjut ke perbedaan kebudayaan. Nah, apa itu? Itu digambar, ada dua gambar, yang satu di sawah, yang satu berjalan di bawah gedung, yang satu di ladang juga, yang satu di sini terjadi kemacetan. Nah, di situ memperlihatkan dua budaya yang berbeda antara masyarakat desa dengan masyarakat kota ya. Coba di sini apa perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota? Nah, masyarakat desa dan masyarakat kota ini tentunya memiliki perbedaan, banyak sekali perbedaan. Salah satu contohnya yang mudah adalah perbedaan nilai-nilai atau norma yang dianut itu sangat berbeda antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Kalau orang desa itu kan lebih sopan, lebih biasa, lebih pendiam mungkin. Nah, beda dengan masyarakat kota, atau mungkin karena masyarakat desa suka menolong, ngerasa kekeluargaannya masih kuat, suka bergotong royong, suka kebersamaan. Tapi kalau masyarakat kota itu sebagian besar masyarakatnya adalah lebih suka sendiri-sendiri, atau nama lainnya apa? Individualis. Nah, di sini apabila dua orang yang memiliki budaya yang berbeda, yang satu ada masyarakat desa bertemu dengan masyarakat kota. Nah, apa yang terjadi? Kalau dua-duanya tidak ada yang saling mengalah atau tidak mau bertoleransi, maka yang terjadi adalah konflik. Nah, misalnya contohnya nanti kamu setelah lulus sekolah, mungkin saya mau bekerja Bu di Jakarta. Nah, di Jakarta kamu bertemu dengan orang kota, satu kos-kosan atau satu kontrakan. Nah, yang mana orang kota itu mungkin lebih individualis, lebih egois. Nah, beda dengan kamu yang biasa hidup di desa, yang suka tolong menolong, suka gotong royong, suka kebersamaan. Nah, dua budaya yang bertemu ini apabila tidak ada yang saling mengalah, maka akan mudah sekali terjadi yang namanya konflik sosial. Nah, itu maksudnya ya, bahwa perbedaan budaya itu bisa menyebabkan konflik sosial. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah faktor berikutnya adalah perbedaan kepentingan. Nah, antara orang yang satu dengan orang yang lain di sini kadangkala memiliki kepentingan yang berbeda. Seperti yang ada di gambar ini, itu adalah gambar orang berdemo. Nah, kira-kira apa ya yang mereka demokan kok sampai terjadi konflik seperti itu? Nah, contoh yang gampang di sini memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya mengenai demo. Contoh yang gampang adalah karyawan pabrik. Nah, yang sedang berdemo menuntut kenaikan upah, sedangkan perusahaan tidak mau rugi, mereka tidak mau menaikkan upah karyawannya. Nah, akhirnya di sini terjadi yang namanya konflik sosial, yang mana yang satu punya kepentingan kepingin gajinya naik, tetapi yang perusahaannya tidak ingin karena
tidak mau mengurangi keuntungan dengan menaikkan gaji karyawan, mungkin keuntungan perusahaan akan berkurang. Nah, karena kepentingan yang berbeda ini bisa menyebabkan yang namanya konflik sosial. Atau contoh yang lain lagi yang sekarang sedang viral tentang kasus HRS atau Habib Rizik Syihab. Nah, di sini kan pendukungnya HRS itu kan pernah kemarin ya berdemo, mau turun ke jalan berdemo untuk mendemo pemerintah supaya Habib Rizik itu dibebaskan dari segala tuntutan. Mereka berdemo. Nah, dengan demo ini kan artinya pemerintah dengan FPI ini kan mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang satu kepentingannya ingin menegakkan hukum karena sudah melanggar aturan negara, tapi yang satunya pengen tetap membela pemimpinnya. Nah, jadi di sini terjadi yang namanya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial. Oke ya, sampai di sini paham perbedaan kepentingan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke faktor penyebab konflik yang lainnya, yaitu tentang perubahan sosial. Nah, di situ ada gambar. Nah, siapa tuh yang ada di gambar itu? Mudah-mudahan siswa-siswa di sini tidak ada ya yang seperti di gambar ini. Nah, di situ ada gambar anak sekolah yang memegang minuman keras. Apa itu termasuk perubahan sosial, Bu? Iya, jelas. Itu termasuk perubahan sosial. Nah, yang namanya perubahan sosial itu segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Entah itu yang berubah nilainya, normanya, perilakunya, sikapnya, budaya masyarakatnya, maupun lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Nah, mengenai perubahan sosial seperti yang digambar itu, nah mungkin yang sekarang banyak terjadi juga dalam kehidupan kita, yang mana dulu hal seperti ini tuh jarang sekali terjadi. Nah, anak sekolah ya pulang sekolah di rumah, tapi kalau sekarang banyak anak-anak sekolah yang setelah pulang sekolah malah keluyuran kemana-mana, tidak segera pulang. Ada yang nongkrong di kafe atau mungkin main ke rumah temennya. Nah, kalau seperti gambar ini terjadi contoh dari terjadinya perubahan sosial, yang mana dulu itu nilai dan norma yang ada itu sangat dijunjung tinggi, entah itu norma kesopanan, norma adat, norma agama. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pengaruh modernisasi, nilai-nilai dan norma itu sudah banyak yang mengalami perubahan. Nah, seperti contoh di gambar ini. Misalnya terjadi perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, bahwa anak-anak muda sekarang itu menganggap bahwa minuman keras itu hal yang biasa, pergaulan bebas itu biasa. Padahal semua itu tidak boleh kita lakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada dan dianut oleh masyarakat kita. Nah, contohnya ini ya, gambar ini ya, ada seorang siswa yang merokok, seorang siswa yang minum minuman keras. Ini akibat dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, akibat perubahan sosial ini maka bisa loh menyebabkan yang namanya konflik. Kok bisa, Bu? Bisa. Konflik dengan siapa kira-kira? Kalau anak-anak muda perilakunya seperti ini, mengalami perubahan sosial seperti ini, kira-kira mereka akan berkonflik dengan siapa? Ya, mereka nanti pada akhirnya akan berkonflik dengan orang tua. Nah, kalau tidak orang tua ya mungkin keluarga terdekat lah, kakak, mungkin kakak saudara, yang mana kalau melihat adik atau anak seperti ini pasti akan
marahi, dinasehati, ditegur. Nah, kalau yang dinasehati tidak terima karena merasa dirinya gaul, pengaruh modernisasi, kalau nggak minum nggak gaul misalnya, kalau nggak merokok nggak gaul misalnya. Nah, ini kalau ditegur oleh orang tua atau saudaranya tidak terima, maka akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Nah, jadi di sini karena adanya perubahan sosial ini bisa menyebabkan yang namanya konflik sosial. Ya, sudah paham ya? Kalau tidak paham nanti silahkan bertanya di classroom atau japri saya. Untuk faktor penyebab konflik yang lain adalah perbedaan etnis. Apa itu etnis? Siapa yang tahu? Kemarin pas saya cuti melahirkan, diajar sama Pak Galih kan sudah belajar tentang diferensiasi sosial. Salah satu bentuk dari diferensiasi sosial adalah etnis, atau nama lainnya etnis adalah suku bangsa. Nah, di sini yang namanya perbedaan etnis atau perbedaan suku bangsa ini bisa menyebabkan yang namanya konflik sosial, seperti konflik yang pernah terjadi, yaitu antara suku Madura dan suku di Kalimantan di daerah Sampit. Nah, di situ terjadi konflik yang mana banyak memakan korban jiwa. Nah, jadi yang namanya perbedaan suku itu bisa menyebabkan yang namanya konflik. Atau contoh yang lain mungkin perbedaan etnis Jawa dengan etnis Cina atau Tionghoa yang terjadi pada masa reformasi. Nah, di sini juga terjadi perbedaan etnis yang mana mungkin penduduk pribumi yang kecemburuan sosial dengan etnis Cina. Nah, sehingga pada saat terjadi reformasi itu terjadi konflik besar-besaran antara masyarakat dan pemerintah, yang mana di sini berdampak pula atau yang mengakibatkan pula terjadinya konflik etnis atau konflik antar suku. Itu mengenai perbedaan etnis yang mana atau perbedaan suku yang mana bisa menyebabkan terjadinya konflik. Nah, kemudian faktornya adalah perbedaan ras. Nah, sebelum masuk ke perbedaan ras, saya mau bertanya, apa itu ras? Ada yang tahu nggak di sini ras itu apa? Ras itu adalah masyarakat dibedakan berdasarkan ciri fisik. Nah, ciri fisik ini membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oh, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang mancung, ada yang pesek hidungnya, matanya ada yang sipit, ada yang lebar, bibirnya ada yang tebal, ada yang tipis, kepalanya ada yang bulat, ada yang lonjong. Nah, alisnya ada yang tebal, ada yang tipis, jidatnya ada yang lebar, ada yang sempit. Nah, perbedaan ciri fisik itu tadi yang dinamakan dengan ras. Nah, perbedaan ras di sini bisa menyebabkan yang namanya konflik sosial. Contohnya apa? Mungkin di pelajaran sejarah ada di sini konflik yang terjadi karena ras atau rasial atau rasis. Misalnya yang pernah terjadi di Afrika. Nah, di sini kan terjadi rasis, yaitu perbedaan atau membedakan seseorang karena berbeda ras. Yang satu ras kulit putih, yang satu ras kulit hitam. Nah, di sini sehingga bisa menyebabkan yang namanya konflik sosial. Paham ya anak-anak mengenai perbedaan ras? Gampang ini materinya. Kemudian untuk selanjutnya adalah perbedaan agama. Nah,
Jangankan beda agama ya, satu agama saja seperti di negara kita, satu agama saja, misalnya agama Islam yang di sini banyak sekali aliran-aliran dalam agama Islam, misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, ada LDII, dan lain sebagainya. Nah, yang satu aliran saja bisa terjadi atau bisa menyebabkan yang namanya konflik sosial, apalagi yang beda agama. Nah, kalau kita tidak bisa saling toleransi, tidak bisa saling menghargai, tidak bisa saling menghormati, maka antara perbedaan agama ini gampang atau mudah sekali menyebabkan yang namanya konflik sosial. Nah, jadi di sini perbedaan agama ini sangat rentan sekali menyebabkan konflik sosial. Itu tadi materi mengenai faktor penyebab konflik. Saya berharap semuanya sudah paham ya dari faktor-faktor penyebab konflik yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila nanti ada materi faktor penyebab konflik yang belum jelas, silahkan bisa bertanya di Google Classroom atau bisa japri ke WA saya. Untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas tentang menyimpulkan faktor penyebab konflik, silahkan tugasnya segera dikirim. Nanti kalau satu tugas tidak segera dikerjakan, tugasnya numpuk, nanti malah berat ya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari saya mengenai faktor penyebab konflik sosial. Mudah-mudahan semuanya paham, semuanya tetap semangat untuk belajar secara daring, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona dan keadaan segera membaik seperti dulu, sehingga kita bisa bertemu secara langsung, tatap muka, berinteraksi di sekolah seperti biasanya. Oke anak-anak, sekian materi hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.